Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fitri Azahra dengan nomor NIM 4112001119 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan memenuhi tugas besar kedua, yaitu mempresentasikan sebuah video di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pembahasan kali ini itu ada 6 pembahasan. Yang pertama ada batasan pengertian korupsi, kedua faktor penyebab korupsi, ketiga perspektif budaya hukum, keempat definisi korporasi, dan yang terakhir atau yang kelima jenis korporasi. Yang pertama, batasan pengertian korupsi. Korupsi bukanlah kejahatan di luar sistem, oleh karena itu jejaring korupsi sangat sulit diterobos dari dalam, karena kolusi antara pengusaha dengan politisi dan aparat penegak hukum. Jejaring korupsi juga sulit diterobos dari luar, karena aparat penegak hukum dapat menyediakan penjahat kelas ri yang siap dikorbankan untuk melindungi pelaku sesungguhnya yang berada dalam jejaring tersebut. 7 kategori korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif, lalu ada korupsi pemerasan, lalu ada korupsi investif, lalu ada korupsi perkerabatan atau nepotisme, selanjutnya ada korupsi defensif, keenam ada korupsi otogenik, dan yang terakhir ada korupsi dukungan. Faktor penyebab korupsi. Nah, faktor ini ialah menurut Evi Hartanti menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun, demikian faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Perspektif budaya hukum. Pada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan struktur sosialnya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencerminan daripada kepentingan-kepentingan umum. Persoalan mendasar di Indonesia adalah budaya hukum yang belum berjalan dengan baik, kondisi hukum yang sampai saat ini masih maraknya kasus korupsi yang dihadapi. Dalam perspektif budaya hukum, korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama, atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Definisi dan jenis korporasi. Yang pertama itu ada definisi korporasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korporasi terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, korporasi diartikan sebagai badan usaha yang sah atau badan hukum. Yang kedua, korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Jenis korporasi itu ada 3, diantaranya 1 korporasi kuasi publik dan korporasi non-profit, yang kedua ada korporasi swasta, ketiga ada perusahaan publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.